البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa qad sannafu tafasira ala usuli madhabihim. Dan orang-orang yang salah tadi, mereka menulis tafsir-tafsir berdasarkan prinsip-prinsip madhab mereka. Dan ini yang menyebabkan apa? Semakin banyak kerusakan umat. Sebagaimana disebutkan dengan sanad yang sahih dari siapa? Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Ar-Ra'i. Ana lupa namanya itu ya. Yaitu syekh dari siapa? Syekh dari Imam Malik. Didapati beliau menangis. Maka apa ditanya, kenapa Anda menangis? Beliau mengatakan, pada hari ini aku lihat sudah mulai banyak orang-orang yang berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu. Ini bencana besar pada umat ini. Iya, karena apa? Akhirnya apa? Banyak orang mempelajari kalam-kalam mereka, padahal mereka belum pandai dalam tafsir, belum pandai dalam memahami hadis dan sebagainya. Akhirnya membuat syariat sendiri tanpa mereka sadari. Ini adalah bencana. Dan dalil-dalil banyak disebutkan tentang masalah itu. A'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mislah tafsir Abdurrahman ibni Kaisan al-Asam. Seperti apa tafsir Abdurrahman bin Kaisan al-Asam? Syekh Ibrahim ibni Ismail ibni Ulayyah. Ibrahim ini adalah Jahmi besar. Alladzi kana yunadhiru Syafi'i, yang dulu dia berdebat dengan Syafi'i. Dan memang ini adalah Jahmi. Imam Syafi'i membantah orang tadi. Baik. Nah, muskilahnya banyak Syafi'iyah yang tidak mau ikut Syafi'i tapi malah mengikuti prinsip-prinsip si Ibrahim ini, Ibrahim al-Jahmi, tanpa mereka sadari dan tanpa mereka tahu, karena nggak mau belajar. Tayyib. Wa mithla kitab Abi Ali al-Jubai. Dan seperti juga apa? Kitab Abu Ali al-Jubai membuat tafsir-tafsir, dan dia ini adalah apa? Termasuk yang merusak siapa itu? Anak tirinya, yaitu siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Sampai kemudian setelah 20 tahun kemudian baru apa? Abul Hasan selamat dari dia. Mendebat dia dan dia kalah. Wa tafsirul kabir lil qadhi Abdul Jabbar. Dan tafsir Al-Kabir karya Hakim Abdul Jabbar ibni Ahmad Al-Hamadani, wal Jami' li ilmil Quran li Ali bin Isa Ar-Rumani, wal Kasyaf li Abil Qasim Az-Zamakhsyari. Dan dia adalah perusak besar Az-Zamakhsyari. Tapi banyak ulama, maksudnya ulama-ulama Asy'ariyah, mewajibkan belajar ini, baru kita tahu masalah bahasa dan tafsir. Padahal apa? Sebelum ditulisnya kitab ini, apakah para ulama tidak paham tafsir sehingga perlu kepada kitab Zamakhsyari ini? Makanya Sirajuddin Al-Bulqi ini, Syekhul Islam, beliau mengatakan, aku mengeluarkan akidah i'tizal dari Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari ini dengan bil masyaqish, yaitu dengan apa? Dengan sisir. Orang yang tidak paham, dia akan mengambil contoh-contoh dan kalam-kalam Zamakhsyari ini. Tapi apa? Kalau diperiksa betul-betul, di antara contoh-contoh nahwu yang dia pakai, justru di situ ada akidah Mu'tazilahnya dari sini Zamakhsyari ini. Tayyibfahaula wa amsaluhum i'taqadu madzhabal Mu'tazilah. Mereka dan semisal mereka meyakini madhab-madhab Mu'tazilah. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin Al-Kasyaf li Abil Qasim Az-Zamakhsyari kitabun ma'rufun mutadawil. Kitab Al-Kasyaf ini adalah apa? Kitab yang terkenal dan dipegang oleh manusia, mutadawil, yaitu berpindah dari tangan ke tangan, diajarkan. Dan ini adalah bahaya. Wa huwa jayyidun fil lughati wal balaghah lakinnahu ala usulil Mu'tazilah. Dari sisi bahasa dan balaghah, yaitu sastra, dia bagus, tetapi dia itu dibangun di atas prinsip-prinsip Mu'tazilah, dan melalui kebagusannya ini banyak ulama tertipu. Kama qala Syekh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam, wala takadu tu'raf kalamuhu wala takadu ta'rif kalamahu fi dzalika illa idza kana indaka ilmun bi madhhabil Mu'tazilah. Hampir-hampir engkau tidak mengetahui ucapan mereka dalam masalah ucapan dia dalam masalah Mu'tazilah, kecuali apabila engkau memiliki ilmu tentang madhab Mu'tazilah, faktor mana yang betul, faktor mana yang salah. Dan ini bahaya. Tayyib. Wa madhabi ahli sunnah wal jamaah, dan engkau harus memiliki ilmu tentang madhab ahli sunnah wal jamaah. Li'annahu rajulun jayyidun baligh, karena dia orang yang pandai dan
yaitu betul-betul ahli sastra. Yudkhilu 'alaika syai' wa anta la tash'uru bih. Memasukkan ke dalam dirimu sesuatu dalam keadaan engkau tidak menyadari itu. Nah, inilah bahayanya apa? Ahli bidah. Mereka lebih apa? Mereka lebih berbahaya daripada orang kafir asli. Dari sisi apa? Kalau orang kafir kita tahu dia orang yang jahat, akidahnya buruk. Tapi kalau mubtadi'ah kita tahu, oh dia muslim, kata-katanya manis, padahal apa? Memasukkan racun yang besar. Kita nggak mengatakan lebih kafir, tapi apa? Bahayanya lebih besar. Mubtadi'ah itu. Tayyib hatta annaka ta'taqidu, hatta annaka, boleh innaka, hatta. Tapi seringnya adalah apa? Inna. Ta'taqidu anna hadha huwal kalamu sahihus sadad. Sampai engkau meyakini bahwasanya inilah kalam yang betul dan lurus. Lakin fihi bala, tetapi di dalamnya ada bencana. Yuqalu innahu qal. Dikatakan, dia mengatakan, yaitu tentang firman Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kalau dia mengatakan ayu fauzin a'zam min dukhulil jannah wan najati minan nar. Keberuntungan apa yang lebih besar daripada masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka? Kalamun thayyib. Ini kalam yang baik. Lakinnahu yuridu nafya ru'yatillahi azza wajal. Tapi dia menginginkan apa? Yaitu meniadakan melihat wajah Allah. Jadi apa? Keberuntungan yang paling besar adalah masuk surga. Sudah selesai. Nggak ada setelah itu keberuntungan yang lebih besar. Yang dikatakan apa? Melebihi surga, yaitu melihat wajah Allah. Ini yang dia inginkan. Nah, siapa yang menyadari itu? Kalau para ulama tidak mengingatkan kita. Li'anna ru'yatallahi azza wajalla a'la syai'. Karena melihat wajah Allah azza wajalla itu sesuatu yang paling tinggi, tidak seperti yang diucapkan oleh si Zamakhsyari ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, dia akan mendapatkan al-husna, pahala yang terbaik. Ini jenisnya memang. Tapi apa? Ada yang ziyadah, ada yang lebih tinggi lagi, tambahan lagi. Jadi tidak selalu yang dikatakan lebih baik berarti dia sudah sempurna. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah, apa itu? Khairun nas Khuraim al-Usaidi. Orang yang terbaik adalah Khuraim al-Usaidi. Tapi ternyata apa? Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar dan lain-lain. Jadi masalah af'alut tafdil ini tidak secara mutlak meniadakan sesuatu yang lain yang lebih utama lagi. Kalau dalil-dalil menunjukkan ada yang lebih utama. Baik. Amma idza qara'ta hadza fil kitab fa sahih. Adapun kalau engkau melihat membaca ini tadi di dalam kitab, maka betul. Yaitu secara jenisnya ma huwal fauzul ladzi a'zam min dukhulil jannah wan najati minan nar. Apakah ada kemuliaan, keberuntungan yang lebih besar, yang lebih agung daripada masuk surga dan apa itu selamat dari neraka? Ini kalam yang betul. Dari sisi jenisnya, surga adalah pahala terbaik. Tapi apa? Di dalam surga pahala sendiri bertingkat-tingkat dan yang tertingginya adalah ziyadah itu. Sebagaimana masalah apa? Surga yang tertinggi adalah apa? Firdaus. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi di dalam Firdaus, yaitu apa? Al-wasilah. Maka semacam ini adalah sesuatu yang betul dengan dalil-dalil yang ada. Tayyib. Warrajul yushiru ila annallaha la yura. Orang tadi mengisyaratkan bahwasanya Allah itu tidak dilihat. Li'anna ru'yatallah a'zam min dukhulil jannah. Karena apa? Melihat wajah Allah itu lebih besar daripada masuk surga. Sementara ayat tadi mengatakan apa? Yang beruntung adalah masuk surga. Sudah cukup sampai di situ kata dia. Tapi ini adalah pemahaman yang rusak. Wa a'zam min kulli syai', dan lebih besar daripada segala sesuatu. Walahu asya'un ajibah. Dan dia walahu asya'u ajibah indat tasarruf yatala abu bil uqul, dan dia memiliki perkara-perkara yang mengherankan ketika melakukan tasarruf, yaitu apa? Mengelola tafsir ayat ini dan itu. Yatala abu bil uqul, dia bermain-main dengan akal, mempermainkan akal orang yang tidak memahami ini. Maka tidak layak orang membaca Al-Kasyaf sementara dia belum paham tafsir-tafsir dan usul-usul fikih dan sebagainya dari ahlu sunnah. Taib idza lam yakun indaka hadzarun minhu. Kalau engkau tidak memiliki apa? Kehati-hatian dari orang tadi. Sebagaimana apa? Pelajaran di university itu banyak faedahnya, tapi kalau baru sekolah rendah sudah langsung naik ke atas, dia akan tersesat dan celaka nanti. Karena walaupun banyak faedahnya, terkadang apa? Pelajarannya sendiri salah di dalam masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Di samping ada faedahnya yang
Harus dipahami dengan apa? Dasar-dasar yang lebih dulu dimiliki. Wa ma'rifatun bi usulil Mu'tazilah. Kalau engkau tidak memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip Mu'tazilah, wa usuli ahli sunnati wa jamaah, dan prinsip-prinsip ahli sunnah wa jamaah, fasawfa tadil, engkau akan tersesat. Tayyib. Hadza idza takallama fi asma'illahi wa sifatihi wa ma yata'allaqu bi madhhabihim. Ini apabila dia berbicara tentang asma wa sifat Allah dan perkara yang terkait dengan mazhab mereka, terkait dengan masalah apa juga? Terkait dengan masalah takdir, juga terkait dengan masalah apa lagi? Masalah yaitu bolehnya memberontak pada pemerintah yang zalim dan sebagainya. Amma idza takallama fil balaghah wal arabiyyah fa huwa jayyid. Adapun jika dia berbicara tentang sastra dan bahasa Arab, maka itu bagus. Tapi apa, tidak layak untuk kita nukilkan ucapan dia. Ucapan mubtadi'ah macam ini. Sebagaimana diingatkan oleh siapa? Oleh Imam Ibn Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di dalam apa? Kalam beliau terhadap Al-Kasyaf. Tidak layak untuk apa? Dinukil. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Karena dia menggunakan bahasa yang halus begitu. Iya. Makanya untuk membuangnya itu harus dengan mishqash, dengan apa? Dengan sisir yang halus untuk apa itu membuang kutu rambut itu. Dengan sembarang tangan sulit kita. Ya harus dengan penjagaan yang besar. Macam antar cakap aku tadi, dia bergantung kepada niat juga. Contohnya kalau kita kata ada setengah orang yang bahasa dia lagi halus, dia cakap antara ni handsome lah, padahal dia nak kata kat seorang sahabat dia yang tepi tu antara ni tak handsome. Ada juga bahasa yang halus begitu. Iya, tapi tentunya itu dusta, hukum sesuai dengan zahirnya. Dia lafadznya isbat tapi niatnya nafi, itu dusta. Nah, hukum sesuai dengan zahirnya. Dan hatinya akan dinilai oleh Allah, oh dia pendusta.